Baik kawan-kawan, postingan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang aplikasi turunan, yaitu fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun. Fungsi naik dan fungsi turun merupakan kondisi dari turunan pertama. Suatu fungsi pada suatu interval tertentu dapat berupa: pertama, fungsi f dikatakan naik jika f aksen x lebih besar dari 0. Yang kedua, fungsi f dikatakan turun jika f aksen x lebih kecil dari 0. Jadi dari kedua syarat tersebut yang perlu diperhatikan adalah fungsi fx-nya. Jadi kalau ada nanti fungsi fx, kita turunkan menjadi f aksen x. Setelah itu kita perhatikan pertanyaan soalnya. Kalau soalnya bertanya interval fungsi naiknya, berarti kita menggunakan f aksen x lebih besar dari 0. Kalau pertanyaannya interval fungsi turun, berarti kita menggunakan f aksen x lebih kecil dari 0. Untuk memahami lebih jelas tentang konsep fungsi naik dan fungsi turun, perhatikan beberapa contoh berikut. Ini adalah contoh soal pertama. Diberikan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 5. Tentukan interval naik. Kemudian bagian B nya tentukan interval turun. Baik, kita akan membahas contoh soal pertama bagian A. Dari soal tadi diketahui fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 5. Selanjutnya kita turunkan fungsi fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 5 menjadi f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 9. Dari soal bagian A yang ditanyakan adalah kurva fungsi fx naik, berarti yang digunakan f aksen x lebih besar dari 0. Diperhatikan yang kita gunakan adalah f aksen x lebih besar dari 0. F aksen x tadi yaitu 3x pangkat 2 tambah 6x dikurang 9, lebih besar dari 0. Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 3 sehingga menjadi x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 lebih besar dari 0. Kemudian x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 3 lebih besar dari 0 kita faktorkan. Kalau kita faktorkan akan menjadi dalam kurung x ditambah 3 kemudian dalam kurung x dikurang 1 lebih besar dari 0. Selanjutnya karena tanda pertidaksamaannya itu lebih besar ya, berarti intervalnya pasti ada kata atau. Selanjutnya kita perhatikan yang di dalam tanda kurung yaitu x tambah 3 dan x kurang 1. Sekarang x tambah 3 lebih besar dari 0. Kalau 3 pindah ruas ke kanan akan menjadi negatif ya, berarti min 3. Kemudian x dikurang 1 lebih besar dari 0, kalau pindah ruas ke kanan akan menjadi positif 1. Sekarang yang kita dapat adalah min 3 dan 1. Mana yang kecil, yaitu min 3, sehingga kita tulis x lebih kecil min 3 atau x lebih besar dari 1. Jadi interval x agar kurva naik adalah x lebih kecil min 3 atau x lebih besar dari 1. Baik, selanjutnya kita akan membahas soal bagian B. Jadi fungsi fx nya sama dengan yang soal bagian A tadi ya. Fungsi fx nya itu x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurang 9x ditambah 5. Kemudian kita turunkan akan menjadi f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 9. Baik, soal bagian B yang ditanyakan itu adalah kurva fungsi fx turun. Berarti yang kita gunakan adalah f aksen x lebih kecil dari 0. Selanjutnya karena kita menggunakan f aksen x lebih kecil dari 0, di mana f aksen x nya tadi adalah 3x pangkat 2 ditambah 6x dikurang 9. Lebih kecil dari 0.
Selanjutnya kedua ruas kita bagi dengan 3 sehingga menjadi X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 lebih kecil 0. Kemudian X pangkat 2 ditambah 2X dikurang 3 lebih kecil 0 kita faktorkan sehingga menjadi dalam kurung X tambah 3 kemudian dalam kurung X dikurang 1 lebih kecil 0. Selanjutnya perhatikan tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya yaitu lebih kecil. Karena lebih kecil berarti untuk bagian B ini tidak memakai kata atau, tapi intervalnya itu tidak saling memisah. Kemudian perhatikan yang di dalam kurung yaitu X tambah 3 dan X dikurang 1. Nah, untuk kasus yang pertama dulu, X tambah 3 lebih kecil dari 0. 3 pindah ruas ke kanan akan menjadi negatif 3. Nah, untuk yang kurung kedua, X dikurang 1 lebih kecil 0. Kalau min 1 pindah ruas ke kanan akan menjadi positif 1. Nah, sehingga interval yang kita tulis kan tadi yang kita dapat adalah min 3 dan 1. Nah, kita mulai dari yang terendah. Nah, makanya yang di ruas kiri kita tulis min 3 ya lebih kecil. Nah, kita pakai variabel X, makanya lebih kecil X. Kemudian lebih kecil, nah, yang besar tadi kita dapat adalah 1, makanya lebih kecil 1. Jadi interval X agar kurva turun adalah min 3 lebih kecil X lebih kecil 1. Ini adalah contoh soal bagian kedua di mana fungsi fx sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah Bx ditambah C. Hanya turun pada interval min 1 lebih kecil X lebih kecil 5. Nah, yang ditanyakan tentukan nilai A ditambah B. Untuk membahas contoh soal ini, perhatikan langkah-langkah berikut. Dari contoh soal bagian kedua, diketahui fx-nya sama dengan X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah Bx ditambah C. Selanjutnya, fx sama dengan X pangkat 3 ditambah Ax pangkat 2 ditambah Bx ditambah C. Kita turunkan menjadi f aksen X sama dengan 3X pangkat 2 ditambah 2Ax ditambah B. Dari contoh soal bagian kedua tadi diketahui kurva fungsi fx-nya turun. Berarti kita menggunakan f aksen x lebih kecil 0. Karena yang kita gunakan adalah f aksen x lebih kecil 0, nah, di mana f aksen x yang kita dapat tadi adalah 3x pangkat 2 ditambah 2ax ditambah b lebih kecil 0. Nah, ini kita misalkan sebagai persamaan 1. Dari contoh soal bagian kedua diketahui kurva hanya turun pada interval min 1 lebih kecil X lebih kecil 5. Nah, kita perhatikan intervalnya ini, interval X-nya. Interval X-nya itu tidak saling berpisah. Berarti pertidaksamaannya itu adalah lebih kecil dari 0. Maka dalam kurung X1 dikali dalam kurung X dikurang 5 lebih kecil 0. Selanjutnya kita perhatikan dalam kurung X ditambah 1 dikali dalam kurung X dikurang 5 lebih kecil 0. X tambah 1 diperoleh dari intervalnya ini tadi ya. Intervalnya itu adalah min 1 lebih kecil X lebih kecil 5. Nah, di sini 1 yaitu min 1. Nah, min 1-nya pindah ruas sehingga menjadi positif 1, makanya X tambah 1 ya. Kemudian X dikurang 5 didapat dari intervalnya juga. Ya, intervalnya itu 5, kemudian 5-nya pindah ruas, maka akan menjadi min 5, makanya X dikurang 5. Nah, kenapa bisa lebih kecil dari 0? Nah, karena ini tadi, interval X-nya ini tidak saling memisah, ya, tidak saling memisah berarti lebih kecil dari 0. Langkah selanjutnya, X tambah 1, X kurang 5, kita jabarkan, ya. Kita jabarkan sehingga menjadi X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 5 lebih kecil 0. Kemudian kedua ruas dikalikan 3 sehingga menjadi 3X pangkat 2 dikurang 12X dikurang 15 lebih kecil 0. Selanjutnya pertidaksamaan 3X pangkat 2 dikurang 12X dikurang 15 lebih kecil 0 kita kaitkan dengan persamaan 1. Sekarang kita perhatikan persamaan 1 dan pertidaksamaan 3x pangkat 2 dikurang 12x dikurang 15 lebih kecil 0. Nah,
ini pertidaksamaan memiliki kesamaan dengan persamaan 1 ya, dimana koefisien dari X pangkat 2 nya itu sama-sama 3, kemudian sama-sama lebih kecil dari 0 juga. Nah, maka fokus kita adalah yang ada A nya, yaitu 2AX ya, 2AX sama dengan min 12X ya. Nah, min 12X. Karena sama-sama memiliki X, maka X-nya hilang ya, sehingga sisa 2A sama dengan min 12. Perhatikan 2A sama dengan min 12. Nah, 2A ini bentuk perkalian. Jadi kalau 2 pindah ruas ke kanan akan menjadi bagi ya. Berarti A sama dengan min 12 dibagi 2. Min 12 dibagi dengan 2 yaitu min 6, sehingga didapat A sama dengan min 6. Selanjutnya kita perhatikan lagi kembali persamaan 1 dengan pertidaksamaan 3X pangkat 2 dikurang 12X dikurang 15 ya, lebih kecil 0. Nah, kita lihat B ya. B itu di persamaan 1 yang tidak memiliki variabel. Nah, kita lihat juga di persamaan 3X pangkat 2 dikurang 12X dikurang 15. Mana di situ yang di pertidaksamaan yang tidak memiliki variabel? Nah, yaitu min 15, maka B sama dengan min 15. Kita sudah peroleh A sama dengan min 6, B sama dengan min 15. Nah, kembali ke pertanyaan contoh soal ini tadi, yaitu tentukan nilai A tambah B. Nah, kita ganti. Berarti A tambah B sama dengan, A nya adalah min 6, kita tambah dengan min 15. Sekarang jumlahkan min 6 ditambah min 15 itu sama dengan min 21.